Di sini saya akan menjelaskan diagram aliran sistematis dalam penelusuran literatur yang efektif dalam menemukan referensi yang menjadi pendukung dalam penelitian kita. Yang pertama, menentukan masalah penelitian. Nah, tentu dalam menentukan masalah penelitian ini, kita harus memiliki suatu standar ataupun kriteria. Nah, kriteria ini dibagi menjadi dua, yaitu kriteria inklusi dan juga kriteria eksklusi. Lalu, apa sih kriteria inklusi itu? Nah, kriteria inklusi ini merupakan suatu kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap anggota populasi untuk dijadikan sebagai sampel. Nah, peneliti ini harus benar-benar berhati-hati dalam mencari kriteria karena kriteria ini harus relevan dengan masalah penelitian. Lalu apa saja sih kendalanya? Nah, kendalanya itu mulai dari ketersediaan subjek, lalu habis itu peralatan, bahkan biaya. Contoh kasusnya yaitu penelitian tentang tukak lambung, di mana penelitian ini membutuhkan alat endoskopi untuk melakukan diagnosis secara pasti. Tetapi alat tersebut tidak ada, maka dapat dilakukan dengan manifestasi klinis dan radiologis. Hal tersebut tidak apa-apa terjadi asalkan hal tersebut dapat dipahami dan juga disebutkan dalam usulan penelitian. Yang kedua yaitu kriteria eksklusi. Kriteria eksklusi ini disebut juga dengan kriteria hindar, yang mana merupakan kebalikan dari kriteria inklusi, yang berarti kriteria dari populasi anggota yang tidak dapat dijadikan sebagai sampel. Contohnya yaitu studi kontrol yang mempelajari hubungan antara faktor resiko tertentu dengan penyakit jantung bawaan. Tentu pasien yang memiliki kelainan kromosom tertentu dengan prevalensi penyakit jantung bawaan tinggi tidak dapat disamaratakan dengan kasus atau dengan kelompok kasus lain. Lalu selanjutnya yaitu mengidentifikasi istilah pencarian yang relevan. Nah, yang perlu diperhatikan dalam hal ini yaitu tidak semua sumber, kadang ada beberapa sumber yang relevan tetapi dia itu multitafsir, sehingga kita perlu membatasi ruang lingkup pencarian. Lalu yang perlu diperhatikan lagi yaitu bahasa tingkat tinggi yang memiliki hubungan makna dengan yang kita inginkan ataupun kita cari. Yang ketiga yaitu kembangkan rencana pencarian atau penelusuran. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan yang pertama, menggabungkan istilah dengan kata dan atau sebagai contoh yaitu protein anti kanker dan protein kinase, lalu dapat dijadikan sebagai frase. Nah, untuk dijadikan sebagai frase ini kita dapat menempatkan dua kata atau lebih, lalu pada awalan dan akhirannya itu diberi tanda petik atau tanda kutip. Lalu setelah itu dengan melakukan pemenggalan kata. Nah, untuk melakukan pemenggalan kata ini kita dapat menaruh simbol bintang di akhir kata. Lalu yang ketiga yaitu wildcard. Nah, wildcard ini berguna untuk memastikan penulisan kata yang rancu dari masalah penelitian ini. Dapat disimbolkan dengan tanda tanya ataupun hashtag. Yang keempat yaitu uji dan perbaiki atau saring literatur yang telah kita dapatkan tadi. Nah, yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu periksa hasil untuk artikel utama ataupun artikel primer. Nah, artikel primer ini digunakan sebagai pembanding, yaitu kita tuh dapat mengetahui apa yang kita kerjakan itu salah atau benar dengan artikel primer ini. Yang tentunya artikel ini sudah bereputasi. Yang kedua yaitu dengan terapkan filter atau batasan. Yang kelima yaitu pilihlah database yang relevan dan jalankan penelusuran. Nah, yang dimaksud dari database yang relevan ini yaitu database yang berhubungan dengan topik yang kita cari ataupun topik dari penelitian atau literatur yang kita inginkan. Nah, contohnya itu seperti AMED yang menyediakan database tentang pengobatan alternatif seperti pengobatan komplementer, rehabilitasi, fisioterapi, lalu setelah itu terapi okupasi, dan lain-lain. Yang keenam yaitu dokumentasikan dan kelola hasil penelusuran. Dokumentasi yang dimaksud ini yaitu kegiatan mengumpulkan data yang dikumpulkan sebagai suatu kesatuan dokumen yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Sekian dari saya, terima kasih.